Tapi memang saya merasakan bahwa hari-hari ini penuaian jiwa sedang terjadi. Luar biasa. Yang saya tahu satu hal, kalau kita mau menuai jiwa-jiwa harus jadi terang gitu ya. Sama seperti Laron itu sangat menyukai terang yang seperti ini. Dia datang. Nah, ada satu orang yang telah menjadi terang luar biasa, ya. Ya, orang ini hidup 2600 tahun yang lalu. Sangat-sangat kita tahu. Ya, ini orang yang berintegritas tinggi. Bahkan di tanah asing dia hidup dengan integritas yang tinggi, yaitu Daniel. Ya. Daniel ini luar biasa sekali. Ya, salah satu tokoh favorit. Tapi bagi saya siapapun, hamba Tuhan siapapun juga itu seharusnya menggambarkan Tuhan Yesus, membawa kita kepada Tuhan Yesus, bukan membawa kepada pribadinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya Daniel itu dari buku-buku tafsir, maka saya bisa bilang sedikit data tentang Daniel. Daniel hidup antara tahun 620 sampai 538 sebelum Masehi. Waduh, jadi sudah tua banget. Dan dibawa ke Babel tahun 605 sebelum Masehi. Jadi masih youth. Ya, masih 15 tahun gitu ya. Sudah diangkat jadi ahli gitu ya. Para ahli di dalam kerajaan Nebukadnezar. Menurut Daniel 1 ayat 3, Daniel itu berasal dari keturunan bangsawan dan betul-betul tidak ada yang meragukan dia. Ya, saat ada di keadaan yang sulit, dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal. Saya percaya semua sudah tahulah kisah Daniel, ya. Sampai ada lagu sekolah minggunya, Daniel di gua singa pam 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 pam. Nah, Daniel ini luar biasa sekali. Ada 3 hal saja yang saya mau sampaikan buat kita semua, ya, sebagai kado dari saya gitu ya, untuk dibawa pulang. Ya, 3 hal yang kita perlu pelajari dari kehidupan Daniel, bagaimana dia telah menjadi terang yang luar biasa, ya, di dalam kerajaan Babel yang dipimpin oleh raja yang sangat-sangat otoriter, berani membangkang, potong-potong. Ya, hal pertama yang saya mau sampaikan tentang Daniel, mari kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 8. Boleh munculkan? Terima kasih banyak. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Yang pertama saya mau sampaikan tentang Daniel. Daniel memiliki komitmen yang kuat terhadap Allahnya. Ya, Allah Yahweh. Yahweh itu nama diri. Ya. Kalau Allah itu hakikat, Tuhan itu jabatan. Seperti itu. Seperti saya itu, nama diri saya Heinze Sondak. Ya. Jabatan saya gembala. Hakikat saya manusia. Sama kayak Pak Jajang, sama kita semua. Ya. Jadi Daniel memiliki komitmen yang kuat. Apa itu komitmen? Komitmen adalah kesetiaan untuk tetap melakukan firman Tuhan. Apapun keadaannya. Ya. Apapun keadaannya. Susah, senang, menguntungkan, merugikan, diperhatikan atau tidak diperhatikan, tetap melakukan firman Tuhan. Dan Daniel ini teruji. Dia memiliki komitmen yang sangat kuat bahkan ketika dia tinggal di Babel, jauh dari sanak saudaranya di Israel. Ya, keadaan begitu sulit, orang-orang tidak mengenal firman, otomatis mereka tidak hidup dalam firman. Ya, susah sekali untuk hidup dalam firman Tuhan ketika di sekelilingnya tidak hidup dalam firman Tuhan. Tetapi Daniel walaupun di tanah asing, Daniel walaupun ya di tempat di negeri kafir dan dipimpin oleh seorang raja yang gila, nanti saya ceritakan kenapa dia gila ya. Ya, di tanah yang asing, yang kafir, dipimpin oleh
raja yang begitu otoriter, Daniel tetap berkomitmen taat kepada Allahnya. Ya. Kepada mereka para ahli, ya, dia golongan ahli waktu di Babel, di Babilonia. Ya. Maka ada satu kewajiban, harus menyantap makanan raja. Saya coba cari di AI dan semuanya. Seperti apa sih? AI tidak bisa menjawabnya gitu ya. Ya, yang pasti ya, makanan pada zaman itu Raja Nebukadnezar itu adalah termasuk golongan yang najis menurut Taurat, seperti itu. Daniel tetap tidak mau, walaupun ada ancaman. Ya, siapapun yang menentang perintah Raja Nebukadnezar yang menguasai 127 kerajaan pada saat itu bisa dipenggal-penggal. Tapi dia nggak langsung, no, aku nggak mau, nggak. Ajab, dia tantang, coba adakan, ya, percobaan 10 hari. Gua dan SMA itu apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Biar kita makan sayur-sayuran. Yang lain biar makan santapan raja, B1, B2, B3, B4 sampai B100. Dan kemudian mari, ya, pegawai istana nilai bagaimana keadaan kita. Dan ternyata memang didapati mereka, ya, lebih sehat daripada yang lain. Dia menolak. Nah, inilah yang namanya komitmen. Ya. Komitmen itu mau diperhatikan atau tidak, mau berbahaya atau tidak, merugikan atau tidak, sulit atau tidak, tetap lakukan firman Tuhan. Itu yang namanya komitmen. Kita tidak kasih alasan apapun juga, saya tetap berpegang kepada firman Tuhan. Seperti itu. Ya. Komitmen itu tidak tergantung pada perasaan, tidak tergantung kepada mood-moodan. Oh, kalau saya lagi mood, saya ke gereja. Kalau tidak mood, kita mancing-mancing aja lah mah. Seperti itu. Atau kita naik ke gunung, ya, di Jayagiri sana. Seperti itu. Iya. Kalau lagi mood, kita baca Alkitab sampai 10-20 pasal. Kalau lagi nggak mood, kita scroll aja Reels, Facebook, TikTok. Seperti itu. Itu bukan komitmen. Ya. Ya. Pernikahan juga sangat berbahaya sekali kalau dilandaskan oleh mood-moodan, oleh perasaan. Calon suami saya harus yang ganteng, kepribadiannya oke, maksudnya mobil pribadinya oke, deposito pribadinya oke, ininya oke, bisnisnya oke, istri gua itu mesti bohai, mesti cantik. Bagaimana nanti kalau sakit dan tiba-tiba merosot? Ya, pasangan hidup yang enak dipandang mata itu bisa kan? Tiba-tiba penampilannya berubah. Apakah kita masih komitmen? Tapi kalau masih oke, oh aku milikmu, engkau milikku selamanya. Tapi waktu penampilan berubah, ya, terkena kanker kantong kering, kantong kosongnya. Bagaimana? Apa masih ada komitmen? Sangat berbahaya sekali. Kalau dilandaskan oleh perasaan, mood-moodan, itu bukan komitmen. Amin. Komitmen itu kita nggak kasih alasan, ya. Oh, saya nggak lakukan ini karena ini sih, karena si A, si B sih. Enggak. Tetap A. Saya tetap lakukan firman Tuhan. Komitmen itu tidak tergantung inteligensia. Oh, dia S1, dia bisa lebih komitmen. Enggak. Seperti itu komitmen itu, keputusan. Dilandaskan takut akan Tuhan. Seperti itu. Amin. Saya mau bagikan 5 tipe jemaat. 4 jemaat yang pertama, tipe 4 tipe jemaat yang pertama itu bukan jemaat Lembang, itu yang tidak komitmen. Di sana dia tempatnya. Yang kelima tipe orang Lembang. Ya, waduh, memang penuh kemuliaan orang Lembang ini. Ya, tadi saya datang ke sini, saya kan dulu pernah sekolah di sini ya. Di sini, wah, aduh, kangen sekali.
Gua doa itu ternyata sudah nggak bisa dipakai Pak Jajang. Padahal saya beberapa hari lalu terpikir mau doa di situ. Ternyata udah nggak bisa, nggak apa-apa. Bikin gua sendiri saja. Tipe yang pertama, tapi bukan orang Lembang. Yang pertama tipe tester. Tipe tes, coba-coba. Gereja di sini pujian penyembahnya menggigit nggak? Pak ya. Makanya kayaknya di gereja-gereja itu harus ada tim penggigit ya Pak ya. Kalau ada yang bilang kurang menggigit, biar mereka yang gigit. Gereja di sini firman Tuhannya bagaimana? Pak ya sudahlah. Pindah lagi. Ini tipe tester, tapi di sini nggak ada. Saya kagum sama jemaat di Lembang. Seperti itu. Yang kedua tipe pleaser. Ini tipe yang suka menyenangkan hati orang. Saya harus rajin ke gereja supaya papa mama lihat uang jajan lancar. Tipe pleaser. Walaupun di dalam gereja ya, selfie, ya perbarui status, scroll, ada yang begitu loh. Iya, karena saya jadi gembala udah dari tahun 2000, jadi udah berganti-ganti, udah tahulah, ada yang tipe ini, ada yang tipe ini, seperti itu. Tapi di Lembang enggak, tuh semua perhatian penuh. Bahkan banyak yang mencatat 100 untuk jemaat di Lembang. Yang ketiga, bukan jemaat di Lembang juga, tipe jumper. Jam itu apa ya? Lompat ya? Ya, pelompat. Ini tipe kutu loncat. Lompat sana, lompat sini. Seperti itu. Ini jemaat, tapi sekali lagi bukan jemaat di Lembang. Ya. Semangat ke gereja, semangat pujian penyembahan. Ya, senang melayani, suka cita melayani, tapi waktu ditegur enggak suka. Dia lompat lagi. Tek. Ya. Pindah lagi, kejadian terulang. Senang ke gereja. Iya. Senang melayani. Tapi ketika keinginannya tidak diturutin, lompat lagi. Terus jadi kutu loncat. Kutu loncat. Ya, baru-baru ini juga ada kutu loncat di gereja kita. Sudah yang ke-5 kali. Ini mau meloncat yang ke-6 kali. Sampai kapan lompat-lompat begitu? Apa enggak sakit nanti lutut? Orang yang seperti ini sebenarnya bukan cari gereja. Orang seperti ini dia cari kafe atau restoran bintang 5. Konsepnya kan sekarang begini, bukan cuma ini yang dikasih makan, benar kan? Tapi ini mesti dikasih makan. Ya, harus ada musik yang mengalun indah. Baru kemudian mata juga harus dikasih makan. Penataannya mesti baik, nyaman, semua mesti dikasih makan. Seperti itu. Sebenarnya banyak orang pingin yang kayak begini gereja itu. Apalagi kalau restoran bintang 5, masuk aja disambut. Di sini aja Pak, Bu. AC-nya kedinginan enggak? Saya matiin ya. Seperti itu. Ya. Kalau gereja panas sedikit, ini gereja apa gudang ini? Tapi di sini nggak ada. Ini mah luar biasa ini, dahsyat. Seperti itu. Gereja kan konsepnya itu mirip apa? Rumah sakit gitu ya. Orang-orang sakit, kita kan walaupun kita tahu di rumah sakit ada banyak orang sakit, kita tetap aja pergi kan. Kita kan nggak begini pas sampai di rumah sakit. Dia sakit. Nggak maulah di tengah orang sakit. Ya itu namanya memang rumah sakit. Gereja juga begitu. Ya, datang ke gereja, ya ada yang sakit kantong, gitu ya. Ada yang mungkin baru habis gesekan keras, kepahitan. Ya, banyak orang sakit di gereja. Yang sakit katakan amin. Saya juga sakit. Seperti itu. Sesama orang sakit, tapi kita tetap ke gereja kan. Seperti itu. Tapi di Lembang ini memang top, Marco top. Luar biasa ya. Ini tipe jumper.
bukan jemaat di Lembang. Ini yang keempat, tipe seeker. Seeker itu apa ya? Pencari ya. Kalau ke gereja langsung melotot. Gimana prospek bisnis di gereja ini? Siapa yang bisa saya jadikan pasangan hidup? Dia cari mangsa. Itu. Nggak ada di sini. Dia pergi lagi. Tapi sekali lagi bukan jemaat di Lembang. Jemaat di Lembang yang tipe yang kelima. Mau tahu? Mau tahu? Kok nggak pengen tahu? Mau tahu? Terlalu rendah hati, Pak. Yang kelima adalah tipe investor. Wih, beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Inilah jemaat di Lembang. Dia bergereja, dia bertumbuh lewat pengajaran Komkah, di dalam ibadah raya, di KUL. Ketika ditegur misalkan oleh Bapak Gembala, bisa toh seperti itu. Oh, ini surat cinta dari Bapak Gembala. Saya tambah cinta gembalaku. Seperti dia tahu saya salah, dia tegur sehingga saya tidak makin salah dan terikat dalam dosa. Dia terus bertumbuh, ya, dan jadi dewasa. Satu kata yang mewakili kedewasaan adalah tanggung jawab. Dia ambil tanggung jawab, jadi berkat, melayani, ya, jadi pengurus KUL, ya, bisa diandalkan oleh gereja, berkorban waktu, tenaga, uang, bahkan jadi penopang keuangan di gereja waktu gereja mungkin sekarat, ya, tapi kayaknya di sini nggak sekarat, Pak, seperti itu, ya, dia bersedia berdiri. Inilah tipe investor, tipe jemaat di Lembang, luar biasa. Ini tipe yang berkomitmen, ya, tidak peduli diperhatikan atau tidak diperhatikan, yang tidak peduli berbahaya, sulit, ya, merugikan, mungkin gitu ya. Ada ayatnya, ya, tetap berpegang pada sumpah walaupun rugi, ya kan, ada Mazmur 15, ya, tetap lakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Daniel memiliki komitmen. Daniel 1 ayat 8. Yang kedua, ya, Daniel memiliki sahabat yang benar. Ya, memiliki sahabat yang benar. Nah, saya cerita sedikit. Di dalam Daniel pasal 2, ya, Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Dan mimpinya menggelisahkan dia, dikatakan demikian. Lantas dia kumpulkan semua para ahli nujum, ahli jambe, mungkin sudah ada ahli matematika kali ya. Ya, ahli-ahli dikumpulkan dan dia berteriak, "Hei para ahli, apa mimpiku tadi malam? Dan tolong ceritakan artinya." Gila nggak itu? Gila. Kenapa coba, Pak? Apa mimpi saya tadi malam? Ya, nanti, aduh, Pak Jajang sudah salah undang pembicara ini. Orang gila yang bicara di atas. Makanya saya bilang Raja Nebukadnezar adalah raja yang gila. Dia yang mimpi, dia pingin orang lain ceritakan. Kalau nggak boleh, gua penggal-penggal. Akhirnya para ahli terancam. Daniel, juga Sadrak, Mesak, Abednego, ya, terancam, tetapi Daniel kemudian menghadap raja. Raja minta waktu. Ya, saya mau berdoa kepada Allahku. Ya, jangan, saya sampai sekarang masih ada yang nek pakai kata Allah ya. Ya, orang Kristen lebih dulu memulai pakai kata Allah. Ya, ditemukan prasasti di abad ketiga. Ya, itu dipakai oleh orang Kristen Koptik di Mesir. Kata Allah. Kita lebih dulu dari mereka. Ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa bilang Allah ya. Karena beberapa hari yang lalu waktu saya berdoa, saya tuntun Allah, dia bilang Tuhan. Gitu ya, ada orang yang gitu. Ya, jangan nek pakai kata Allah. Pakai kata Allah saja. Seperti itu. Tadi sudah sampai di mana? Ya. Poin kedua. Oh, jadi lupa-lupa begini gitu ya. Seperti itu. Yang saya mau sampaikan, kemudian dia pulang.
Dia sudah dapat waktu. Ya, waktu pulang mampir dulu ngopi-ngopi di rumah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Gua minta izin tadi sama raja. Mau berdoa malam ini. Lu tolong doain dong. Ya. Biar Tuhan Allah Yahweh itu menyingkapkan mimpi raja supaya kita selamat. Dan mari munculkan Daniel 2 ayat 17. Ya, ayat 17 sampai 18 ya rupanya. 1, 2, 3. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Daniel memiliki sahabat rohani yang mendukung dia. Dan akhir dari kisah ini, ya, Tuhan menyingkapkan mimpi raja beserta artinya. Singkat cerita, mereka semua aman dari ancaman hukuman mati. Yang saya mau sampaikan adalah Daniel berhasil mengetahui mimpi raja dan artinya karena ada dukungan sahabat-sahabat rohani. Keberhasilan kita dalam apapun juga, di dalam rohani, di dalam karakter, di dalam bisnis, usaha dan sebagainya, itu juga banyak kali tergantung kepada orang yang kita berikan otoritas untuk menasihati kita yang namanya sahabat. Benar kan? Seperti itu. Siapa pembisik yang kita izinkan untuk berbisik? Untuk menasihati kita. Berapa tahun lalu saya dengar khotbah dari Bapak Pendeta Petrus Agung Purnomo, ya, almarhum. Luar biasa sekali khotbahnya. Dia bilang begini, orang Kristen harus punya 2 jenis sahabat. Yang pertama sahabat yang mengelus. Wih, apa ini sahabat yang mengelus? Ya. Yang kedua sahabat yang menampar. Wih, lebih sadis lagi ini. Ternyata sahabat yang mengelus itu artinya sahabat yang memotivasi. Kamu jangan tenggelam, kamu jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Tuhan Yesus penuh kasih, kamu minta ampun. Jangan berhenti ikut Tuhan, jangan berhenti baca Alkitab, jangan berhenti ikut kul, jangan berhenti ke gereja, maju terus. Dia mendoakan juga ini yang mengelus. Dan istri-istri, sahabat terbaiknya mestinya siapa? Suami kan? Benar. Sahabat terbaik istri siapa? Ya tentu selain Tuhan Yesus. Suami. Sahabat terbaik suami, istri. Soalnya saya pernah dengar begini, ada istri yang begini. Suaminya misalkan namanya John. John, kamu suamiku. Tetapi Ferry, sahabat terbaikku. Ternyata beda. Makanya terjadi korsleting. Gak boleh begitu. Sahabat terbaik suami istri. Sahabat terbaik istri suami. Amin. Kita ada apa-apa, curhat ke suami, curhat kepada istri. Seperti itu. Amin. Ya. Baru kemudian sahabat jenis kedua yang harus kita miliki adalah yang menampar. Puff. Apa ini sahabat yang menampar? Ternyata ini sahabat yang juga mengoreksi kita. Bahkan yang mau menanyakan motif-motif kita. Lu melayani untuk apa sih? Kamu melayani karena apa? Pengen ketemu dia ya? Kamu suka sama dia? Atau karena uang? Harus ada sahabat-sahabat yang kayak Inul, dia ngebor. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit. Tapi itulah sahabat. Sama seperti, memang tadi saya lupa taruh ayatnya di situ. Saya baca saja ya. Ya, Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Amin. Ya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita sudah salah, dia, kamu betul, kamu betul. Ada orang yang begitu, Bapak Ibu.
Sudah kepahitan, betul nggak apa-apa, maklumlah memang begitu. Tapi yang namanya sahabat ternyata memukul dengan maksud baik. Sahabat bukan cuma memotivasi, tetapi mengoreksi. Amin. Kita mesti pilih sahabat ya, yang seiman, yang dewasa rohani. Amin. Yang bisa pegang rahasia. Jangan sampai Bapak Ibu, waduh, ada rahasia. Ya, saya simpan dalam 1 minggu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh, dari Sabang sampai Merauke sudah tahu. Seperti itu. Yang berpegang pada nilai-nilai yang sama. Alkitab. Edwin Louis Cole, ini bapaknya pria sejati. Kalau ikut kegerakan pria sejati, dia bilang begini, bahwa kita tidak bisa pilih kewarganegaraan. Amin. Kalau disuruh pilih, Bu, mau jadi warga negara apa, Bu? Amerika gitu ya, seperti itu. Ya, atau ada yang bilang Palestina, jadi Hamas, nggak apa-apa. Atau Iran, nah silakan saja. Ya, nggak bisa pilih toh. Kita nggak bisa pilih orang tua. Pak, kalau pilih orang tua, kalau diizinkan siapa? Donald Trump kali ya. Atau Elon Musk gitu ya. Seperti itu ya. Kita tidak bisa pilih apa kewarganegaraan, orang tua, warna kulit, suku dan sebagainya. Tapi kita bisa pilih teman. Pilih sahabat, karena tadi dikatakan bahwa keberhasilan kita dalam segala hal, dalam kerohanian, karakter, dalam bisnis, usaha, itu tergantung juga kepada para sahabat. Seperti itu ya. Yang kita kasih open door policy itu ya. Ya, kebijaksanaan, pintu terbuka kapanpun dia mau nasihati kita kasih pintu terbuka apa kira-kira? Teguran dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat yang kita sembah, Dia pilih siapa yang ada di sekelilingnya. Benar kan? Ada lingkaran 70 murid. Ini orang-orang yang jadi muridnya yang tidak selalu ikut Yesus karena profesi. Ada yang jadi dokter dan sebagainya. Ya, ada yang lingkaran 12 murid, kita semua sudah tahu juga. Ya. Tapi dari 12 murid ada 3. Cuma dipanggil Tuhan Yesus pada peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, di Getsemani dia cuma ajak 3 orang ini. Waktu mau berdoa untuk anak perempuan Yairus, dia cuma ajak 3 orang ini. Seperti itu. Ya. Jadi penting sekali. Coba Bapak Ibu nanti bawa sahabat-sahabatnya ya. 10 sahabat bawa kepada Bapak Gembala yang kita kasih. Langsung Bapak Gembala tahu siapa diri Bapak Ibu. Kalau semuanya cinta judul, berarti ini kita cinta judul juga gitu ya. Sahabatnya cinta judul gitu. Siapa diri kita? Bisa dilihat dari siapa teman kita. Amin. Seperti itu. John Maxwell di dalam 21 hukum kepemimpinan. Ada 21 hukum kepemimpinan. Ya, salah satunya bertuliskan begini. Burung sejenis berkumpul bersama. Burung pinguin berkumpul dengan burung pinguin, bukan dengan ayam. Makanya gadis bijaksana berkumpul dengan gadis bijaksana. Tidak ada kelompok di dalam Matius 25. 3 gadis bijaksana, 2 gadis bodoh. Seperti. Jadi sangat penting sekali. Siapa yang ada di dekat kita. Bahkan saya membaca sebuah penelitian. Ya, penelitian itu bilang begini. Remaja-remaja melakukan dosa percabulan bukan karena siapa-siapa, karena dorongan atau tekanan teman sebaya. Ayo kita lakukanlah. Ayo, nanti calon kamu juga sebelum menikah dengan kamu nanti dia sudah coba. Ayo, akhirnya terpaksa. Tekanan teman sebaya. Siapa di dekat kita sangat menentukan siapa diri kita. Maka kita cari sahabat yang benar. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sahabat dari Daniel. Amin. Bersahabatlah dengan Bapak Gembala. Amin.
Nanti Bapak Gembala akan bawa kita dekat kepada sahabat di atas segala sahabat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang kedua. Kado yang kedua. Yang ketiga, ya, Daniel 6 ayat 11. Mohon dimunculkan. Oh ya, ayat 11 ini. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wih, luar biasa. Yang ketiga, Daniel memiliki disiplin rohani. Bayangkan aja, nggak ada cacat celah, sehingga yang mau dijadikan cacat celah itu justru kelebihannya. Wih, luar biasa. Daniel yang ketiga memiliki disiplin rohani. Disiplin rohani yang dimaksud adalah ini. Dia memiliki saat teduh di tempat tertentu, di waktu tertentu, sama seperti Tuhan Yesus kan ya. Kalau nggak salah Markus 1 ayat 35, tapi nggak usah dimunculkan. Ya, masih gelap di bukit itu. Ini yang dimaksud disiplin rohani. Kenapa? Yang namanya disiplin itu ada unsur paksa. Benar nggak? Bangun tadi pagi kita berdoa, paksa gak? Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau paksa kan? Baca Alkitab juga ya di pagi hari itu ya. Saya juga tadi sudah baca 5 pasal sebelum kesini. Baca, paksa. Ngerti nggak ngerti? Sementara menguap kita pun baca. Disiplin rohani. Apa tujuan disiplin rohani? Supaya kita dekat, dan waktu kita dekat kita mengenal Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan kita jadi kuat. Saya lupa lagi nama Bapak, Pak Edi. Ya, aduh sorry Pak. Jadi sasaran tembak Pak Edi. Pak, mau nggak terima saya di rumah Bapak 1 bulan saja? Misalkan terima, misalkan belum ada istri Pak Edi, pasti dalam 1 bulan itu saya kenal Bapak. Iya kan? Mulai dari siapa namanya, ya sampai ukuran celana juga jadi saya tahu mungkin. Ya, warna kesukaannya, makanan kesukaannya, ada hubungan. Karena apa? Dekat. Tuhan jadikan kita itu rumahnya, wih dekat banget. Untuk apa? Itu bergaul. Dekat banget. Bu, kalau ibu ke toilet suami ikut nggak? Tapi Tuhan ikut. Ada di hati. Di mana kita ada di situ dia. Ibu pergi ke Gaza, dia ada di Gaza. Ketembak. Seperti itu. Saya 2014 dapat kasih karunia memeluk Pak Jajang, sudah lupa kali, di Gunung Hermon. Dan difoto. Kan dengan Bu Lika waktu itu ya. Masih ingat gak itu? Sama-sama kita pergi ke sana, dapat kasih karunia. Duit gak ada, tapi pergi juga. Sama. Nah, waktu perjalanan dari Abu Dhabi ke Yordania ya, kalau nggak salah. Saya itu duduk di lorong pesawat, bukan di jendela. Di sebelah kanan itu ada 2 orang, saya tahu itu orang Palestina. Kenapa? Karena mereka bawa bendera. Besar banget itu bendera. Wih, Palestina ini orang. Tapi dia senyum-senyum sama saya senyum juga. Ya. Jadi itu berfungsi kayak jaket gitu ya. Mungkin dingin. Nah, waktu pesawat itu naik gitu ya. Lepas landas, saya juga kan pingin lihat keluar gitu. Waktu saya lihat keluar, bertepatan dia lihat ke saya. Saya senyum. Aduh, ini bahasa Inggris
agak minim gitu ya, jadi susah diajak bicara ini ya. Saya lihat lagi, dia lihat lagi. Itu berkali-kali lebih dari 5. Dalam hati saya, kenapa? Pas saya lihat dia pengen lihat juga ke saya gitu ya. Aduh. Ya. Dia lihat. Masya Allah. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu, cuma senyum-senyum begini. Apa bisa kenal? Tidak. Bagaimana supaya bisa kenal? Ngobrol. Bicara. Baru kenal. Komunikasi. Kita mau kenal Tuhan. Cuma senyum-senyum. Ya nggak bisa. Ngomong. Amin. Bicara. Dia ada di dalam kita. Ngomong. Dia juga akan ngomong lewat Alkitab. Baca Alkitab kita. Amin. Nanti dia ngomong. Bukankah Tuhan Yesus itu namanya Sang Firman? Bukan berarti begini ya. Bukan berarti begini. Waktu Allah Bapa ngomong, oh itu Firman. Oh itu Yesus yang keluar. Bukan. Bukan. Tetapi gelarnya adalah Firman. Artinya apa? Gelarnya adalah kata-kata. Artinya apa? Lewat Tuhan Yesus kita bisa mengenal Bapa. Lewat kata-kata kita saling mengenal. Lewat ngomong dengan Tuhan kita mengenal Dia. Lewat Tuhan ngomong. Nggak usah begini. Sudah 3 hari saya tidak dapat suara Tuhan. Baca saja Alkitab. 95% Tuhan berbicara kepada kita lewat Alkitab. Kenapa kita kekul? Kenapa kita ke ibadah raya? Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bersuka cita? Ada di Alkitab. Selebihnya siapa Tuhan? Jodohku. Tuhan. Bisnis apa? Itu kan? Itu 5% jumlahnya. Jadi jangan begini, jangan dirohanikan. Wih, 3 hari saya belum dapat suara Tuhan. Ya kamu gak baca Alkitab kali. Bacalah Alkitab. Amin, baca. Kita mengenal. Wih, dia menyembuhkan. Ya yang namanya iman itu artinya begini. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu kepada Petrus, Yohanes, Yakobus bisa terjadi hari ini pada saya. Itu iman Bapak Ibu. Seperti itu. Bagaimana kita mau mengalami kesembuhan, hal-hal yang ajaib kalau belum berkomunikasi dengan Alkitab. Waktu kita dekat lewat disiplin rohani, kita mengenal. Waktu kita mengenal, maka kita menjadi kuat. Amin. Tenang nak, ada papa di sini. Gitu. Karena dia kenal. Suatu hari saya datang kepada seorang jemaat, saya waktu itu 120 kilo Pak. Ya, karena COVID memang betul-betul mengempeskan badan saya. 120 kilo. Saya karena bebas sama jemaat ini, saya langsung buka, nggak pakai ketok-ketok gitu. Itu anaknya yang masih kecil, itu membelakangi saya. Pas dia lihat ada raksasa dari mana ini, dia langsung lari. Lari kemana? Ke bapaknya. Dia dekap kaki bapaknya, masih belum tenang, peluk. Masih nggak tenang, nyender. Kenapa dia kuat? Setelah dipeluk bapaknya, dia kenal bapaknya. Kita disiplin rohani untuk mengenal, waktu mengenal kita jadi kuat. Saya baca buku dari John Maxwell. Ya, John Maxwell tuh bilang begini, dia meneliti tentang apa sih kesamaan dari juara-juara olimpiade dan juara-juara dunia gitu ya. Juara dunia peraih, ya pokoknya yang juara dunia tinju gitu ya. Ya kemudian peraih medali emas olimpiade, apa sih kesamaan mereka? Dia dapat satu kesamaan. Ternyata kesamaan di antara mereka si juara-juara ini. Ya, tapi saya berkata ini juara-juara kehidupan ya. Ternyata sama. Walaupun tidak ada turnamen, mereka tetap latihan kecil-kecil, jogging, gitu. Fitness. Supaya apa? Ketika ada turnamen, mereka gampang beradaptasi. Seperti itu.
Anak Tuhan juga begitu, walaupun gak ada pergumulan. Mari kita latihan rohani, disiplin rohani. Waktu ada pergumulan, kita sudah kuat. Doa itu bukan tombol alarm, nanti sudah gawat baru kita doa. Makanya banyak orang Kristen yang menyanyi begitu, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Tahun 70-an Pak. Pak Jajang pasti tahu lah itu sama Bu Lika. Seperti itu. Kenapa? Begitu, karena gak ada disiplin rohani. Ya, kita dekat untuk berkomunikasi, mengenal jadi kuat. Jangan tunggu kita sudah dalam keadaan parah, ya, baru datang kepada Tuhan. Doa itu bukan tombol alarm. Alarm itu kan kalau keadaan sudah parah, udah kebakaran dan sebagainya. Doa itu harus jadi satu gaya hidup buat kita seperti Daniel. Dalam keadaan terancam pun 3 kali sehari dia berdoa. Amin. Jadi itu 3 kado yang saya berikan dalam waktu singkat kepada jemaat GBI Lembang tipe 5 tadi, tipe investor, biar bawa pulang dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.